Dunia sepak bola Asia kini tengah berada di titik paling panas dalam sejarah modernnya. Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan turun langsung memimpin menyelidiki internal terhadap dugaan adanya perlakuan istimewa yang diberikan oleh AFC kepada negara-negara Arab khususnya Qatar dan Arab Saudi. Langkah mengejutkan ini muncul setelah 33 negara anggota AFC resmi menandatangani petisi keluar dari konfederasi yang dipelopori oleh Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan. Tiga negara raksasa Asia itu menilai sudah terlalu lama sepak bola di kawasan ini dikendalikan oleh segelintir elit yang lebih mementingkan kekuasaan daripada sportivitas. Dari Jepang, semangat perlawanan datang langsung dari Federasi Sepak Bola Jepang. Dalam konferensi pers di Tokyo, mereka menegaskan bahwa keputusan untuk mempelopori petisi keluar dari AFC bukan tindakan emosional, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Asia. Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari seluruh penjuru negeri. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Indonesia mendukung penuh langkah reformasi yang diinisiasi bersama Jepang dan Korea Selatan. Menurut Erick, keputusan ini bukan soal politik, tapi soal keadilan dan integritas sepak bola. Federasi Sepak Bola Korea KFA menyebut selama bertahun-tahun keputusan-keputusan penting AFC cenderung menguntungkan negara-negara tertentu. Mulai dari penunjukan tuan rumah, penjadwalan kompetisi, hingga pemilihan wasit di laga-laga krusial, semua kerap memunculkan tanda tanya besar. Langkah FIFA untuk menyelidiki AFC ini dinilai sebagai sinyal bahwa konfederasi tertua di Asia itu sedang kehilangan kepercayaan internasional. Sumber internal FIFA menyebut bahwa Gianni Infantino secara pribadi memerintahkan audit menyeluruh terhadap keuangan, struktur organisasi, serta keputusan-keputusan pertandingan AFC dalam 5 tahun terakhir. Fokus utama penyelidikan adalah pada hubungan khusus antara AFC dan Qatar, termasuk potensi konflik kepentingan pasca kualifikasi Piala Dunia Round 4. Banyak pihak menduga adanya pengaruh politik dan ekonomi yang membuat negara-negara Arab, terutama Qatar dan Arab Saudi, mendapatkan keistimewaan di level kebijakan dan kompetisi. Beberapa sumber bahkan menyebut FIFA tidak menutup kemungkinan akan mendukung terbentuknya Konfederasi Asia baru selama langkah tersebut bertujuan memperkuat transparansi dan integritas. Di Indonesia, ribuan supporter menulis pesan dukungan kepada federasi mereka, menyebut langkah ini sebagai revolusi moral sepak bola Asia. Banyak yang menilai Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan telah membuka jalan menuju era baru yang lebih profesional dan adil. Kini dunia menunggu hasil investigasi yang dipimpin langsung oleh Presiden FIFA. Apakah AFC akan sanggup mempertahankan kredibilitas atau justru babak baru sepak bola Asia akan dimulai di luar bayang-bayang kekuasaan lama? Satu hal yang pasti, keberanian Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan telah menyalakan bara perubahan. Dari timur, kini muncul cahaya harapan bahwa sepak bola Asia bisa bangkit, bersih, dan sejajar dengan dunia. Negara ASEAN ikuti Indonesia untuk keluar dari AFC. Dunia sepak bola Asia kini benar-benar memanas setelah Indonesia bersama Jepang dan Korea Selatan memelopori langkah keluar dari AFC Asian Football Confederation. Kini sejumlah negara ASEAN resmi ikut mendukung dan menyatakan niat meninggalkan federasi tersebut. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan keberpihakan AFC yang dinilai terlalu mengistimewakan negara-negara Arab dan Qatar. Langkah Indonesia menjadi titik awal perubahan besar, langkah serius untuk memperjuangkan transparansi dan kesetaraan di sepak bola Asia. Thailand menjadi negara pertama di ASEAN yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Indonesia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand menilai sudah saatnya Asia Tenggara punya posisi yang lebih kuat dan tidak terus-menerus menjadi korban keputusan sepihak AFC. Malaysia dan Vietnam juga menyusul dengan pernyataan resmi serupa. Kedua negara menilai sepak bola di kawasan mereka sering diabaikan, sementara AFC fokus memberi keistimewaan kepada negara tertentu di Timur Tengah. Vietnam bahkan menyebut langkah ini sebagai awal kebangkitan sepak bola ASEAN, di mana solidaritas regional menjadi kekuatan utama untuk melawan ketimpangan. Dengan dukungan dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina,
Kini terbentuk blok kuat ASEAN yang berencana membangun federasi baru bersama Jepang dan Korea Selatan. Federasi ini disebut-sebut akan diberi nama ASEAN Fair Football Federation yang menjunjung transparansi, profesionalisme, dan keadilan dalam kompetisi. Sumber internal FIFA juga menyebut Presiden Gianni Infantino tengah memantau gerakan ASEAN ini secara serius dan membuka peluang mediasi jika reformasi benar-benar diperlukan. Kini Asia Tenggara menunjukkan bahwa keberanian bisa mengubah arah sejarah. Dari Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur hingga Seoul, suara perubahan terus menggema. Sepak bola harus bersih, adil dan milik semua negara, bukan segelintir penguasa. Langkah berani Indonesia telah menjadi inspirasi dan kini ASEAN bersatu demi masa depan sepak bola Asia yang lebih setara. Keuntungan Indonesia, Jepang, dan Korea jadi pelopor pembentukan federasi baru. Gelombang besar perubahan sepak bola Asia terus bergulir setelah kekecewaan terhadap sistem di AFC yang dinilai tidak adil. Kini Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan resmi menjadi pelopor pembentukan federasi baru Asia. Langkah bersejarah ini bukan hanya simbol perlawanan terhadap dominasi lama, tetapi juga membawa keuntungan strategis besar bagi ketiga negara yang kini dipandang dunia sebagai pusat kekuatan baru sepak bola Asia. Dari Jepang, keuntungan pertama terlihat dari sisi pengaruh dan kredibilitas internasional. Sebagai negara dengan infrastruktur sepak bola modern dan prestasi paling konsisten di Asia, Jepang kini mendapatkan posisi penting sebagai arsitek teknis dan sistem kompetisi di federasi baru. Federasi Jepang JFA dipercaya akan dipimpin perancangan standar pelatihan lisensi pelatih hingga sistem akademi yang menjadi fondasi AFFF. Federasi baru yang disebut akan menggantikan AFC. Sementara itu, Korea Selatan memperoleh keuntungan dari sisi struktur kompetitif dan manajemen liga profesional. Dengan reputasi K-League yang sukses secara finansial dan manajerial, Korea dipercaya memimpin bagian pengelolaan klub, hak siar, dan regulasi liga antar negara. Langkah ini membuat Korea menjadi motor ekonomi dan operasional dalam federasi baru, sekaligus memperkuat posisi mereka di mata FIFA sebagai model sepak bola modern yang mandiri dan politik. Dan bagi Indonesia, keuntungan yang paling besar justru datang dari aspek politik dan pengaruh kawasan. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan basis supporter terbesar di kawasan, Indonesia kini diakui sebagai kekuatan moral dan massa dalam gerakan reformasi ini. Posisi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan awal pembentukan federasi baru menjadikan PSSI pemain kunci dalam setiap keputusan strategis, termasuk menentukan arah kompetisi dan keanggotaan baru. Dengan kombinasi kekuatan teknologi Jepang, manajemen profesional Korea, dan semangat kebangkitan Indonesia, federasi baru ini diyakini akan lebih terbuka, transparan, dan adil. FIFA sendiri dikabarkan menyambut positif langkah ini. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai inisiatif dari Jepang, Korea, dan Indonesia merupakan bentuk nyata kepemimpinan regional yang berorientasi pada integritas olahraga. Sementara media Eropa menyebut ketiga negara kini menjadi segitiga emas di Asia baru, simbol perlawanan terhadap sistem lama yang dinilai penuh kepentingan politik dan ekonomis pihak. Jadi menurut kalian apakah setuju dengan federasi baru ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.